warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah manajemen strategik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Adi Trisnawahidi SOS MM. Anggota kelompok saya sendiri Atim Saifuddin, kedua Inggi Anggriani, Kaira Romadona, Wahimatul Inayah, dan Devina Aini. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama tipe dasar strategi, yang kedua level strategi internasional, yang ketiga environmental trends atau tren lingkungan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Inggi Anggriani. A. Tipe dasar strategi internasional. Pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Internasional berhubungan dengan penjualan produk, barang, atau jasa di luar pasar domestik perusahaan. Hal ini memanfaatkan 4 peluang pasar, yaitu potensi peningkatan ukuran pasar, pengembalian investasi yang besar, skala ekonomis dan pengetahuan, serta potensi keunggulan lokasi. Bisnis internasional dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan dari lingkungan internasional seperti politik. Yang pertama politik, yaitu adanya kecenderungan terhadap penyatuan dan sosialisasi komunitas global, kesepakatan AFTA atau CAFTA misalnya. 2. Teknologi. Kemajuan dalam teknologi komputer dan komunikasi memungkinkan aliran gagasan dan informasi yang meningkat melewati batas-batas negara. Yang ketiga, pasar. Dengan mendunia perusahaan-perusahaan, mereka juga menjadi pelanggan global. Yang keempat, biaya. Economic of scale. Untuk mengurangi biaya per unit selalu merupakan tujuan manajemen. Yang terakhir yaitu persaingan. Persaingan harus meningkat secara intensif. 2. Strategi bisnis internasional. Dalam strategi internasional terdapat analisis eksternal dan internal. Strategi analisis lingkungan eksternal adalah perusahaan menganalisis peluang dan tantangan industrinya dalam pasar global, sehingga mampu mengendalikan tantangan atau ancaman menjadi peluang perusahaan meraih keuntungan. Sedangkan analisis lingkungan internal adalah perusahaan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan sehingga mengendalikan kelemahan menjadi kekuatan dengan menggunakan strategi intent dan mission. Salah satu alasan diterapkannya strategi internasional atau strategi global adalah bahwasannya pasar internasional ini memberikan peluang baru yang cukup potensial. Beberapa komponen dasar dari pengembangan strategi ada 4, yaitu keunggulan yang membedakan atau distinctive competence, yang kedua jangkauan kegiatan operasi atau scope of operations, yang ketiga pengalokasian sumber daya, research deployment, dan yang terakhir sinergitas atau sinergi. Kompleksitas manajemen strategis internasional ini memerlukan pengembangan strategi untuk meningkatkan daya yang berbeda dalam organisasi. Nah, tipe dasar dari strategi internasional dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, standardizing strategy, yaitu strategi standarisasi, yang mana fokus penstandarisasiannya ini berupa produk, kemasan, pemasaran untuk mencapai economies of scale, adanya citra atau image tentang negara asalnya. Dan yang kedua, customizing strategy, yaitu strategi penyesuaian, berupa produk, kemasan, pemasaran yang dikembangkan secara lokal, karena perbedaan karakteristik antara negara satu dengan negara lain lah yang melatar belakangi dari strategi penyesuaian ini. Nah, dari beberapa alasan tersebut terdapat berbagai alternatif keputusan strategi meliputi strategi replikasi domestik atau home replication strategy, kemudian strategi multidomestik atau multidomestic strategy, strategi global atau global strategy, dan strategi internasional atau transnational strategy. Sebelum menerapkan strategi tersebut, ada baiknya diterapkan terlebih dahulu strategi untuk memasuki pasar internasional, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, ada beberapa pilihan strategi untuk memasuki pasar internasional.
Antara lain ekspor, yang mana ekspor ini adalah tahapan paling awal dalam melakukan bisnis lintas negara, dan ekspor adalah penjualan produk atau jasa kepada pembeli yang berada di negara lain. Yang kedua adalah strategi aliansi. Di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama lisensi, yang kedua waralaba, yang ketiga usaha patungan atau bisa disebut dengan joint venture, yang keempat kontrak produksi di mana perusahaan berkonsentrasi pada desain produk dan pemasaran serta mentransfer tanggung jawab untuk kepemilikan fasilitas-fasilitas produksi. Dan yang terakhir, investasi langsung yang dilakukan untuk menghindari hambatan tarif dan kuota, pengalaman untuk mentransfer teknologi dan menyediakan teknik manufaktur baru. Selanjutnya yang B adalah level strategi internasional. 3 level yang dapat ditempuh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi korporasi atau corporate strategi. Sebuah strategi yang lingkupnya adalah perusahaan secara keseluruhan dan arah perusahaan dan cara operasi bisnis berbagai perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Corporate strategi dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu strategi bisnis tunggal atau single business strategi, strategi diversifikasi yang terkait dengan bisnis inti perusahaan atau related diversification, strategi diversifikasi yang tidak terkait dengan bisnis inti perusahaan atau unrelated diversification. Yang kedua yaitu strategi bisnis atau bisnis strategi. Strategi bisnis berfokus pada bisnis khusus, anak perusahaan atau unit operasi khusus dalam perusahaan. Strategi ini meliputi strategi diferensiasi atau differentiation. Yang dimaksud dengan strategi diferensiasi ini adalah membangun dan mempertahankan citra, baik nyata atau dirasakan bahwa produk atau jasa yang pada dasarnya unik dari produk atau jasa lain di segmen pasar yang sama. Yang B yaitu strategi kepemimpinan biaya atau overall cost leadership. Yang dimaksud dengan strategi kepemimpinan biaya adalah perusahaan memfokuskan pada efisiensi operasi dengan tingkat yang tinggi, sehingga perusahaan dapat menekan biaya yang menjual produknya dengan harga yang paling murah dibandingkan dengan produk perusahaan lain. Yang C yaitu strategi fokus atau fokus. Yang dimaksud dengan strategi fokus adalah target setiap jenis produk yang spesifik untuk kelompok pelanggan atau wilayah tertentu yang memungkinkan perusahaan untuk mencocokkan fitur dari produk-produk tertentu untuk kebutuhan kelompok konsumen tertentu, di mana kelompok-kelompok ini dicirikan oleh wilayah geografis, etnis, daya beli, selera atau mode, atau faktor lain yang mempengaruhi pada pembelian mereka. Selanjutnya, yang nomor 3 yaitu strategi fungsional atau fungsional strategi. Strategi ini meliputi yang pertama ada strategi keuangan atau finance, yang kedua ada pemasaran atau marketing, yang ketiga operasi atau operation, yang keempat manajemen sumber daya manusia atau HR management, yang terakhir yaitu riset dan pengembangan atau R&D. Selanjutnya yaitu yang C, environmental trends atau tren lingkungan. Ada beberapa jenis lingkungan yang memengaruhi kegiatan suatu bisnis. Pada dasarnya, lingkungan tersebut dapat dibedakan atas 2 lapis. Lapis pertama merupakan lingkungan intern yang mungkin dapat dikendalikan secara organisatoris oleh para pelaku usaha, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan. Sedangkan lapis kedua disebut lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan. Faktor-faktor intern yang mempengaruhi kegiatan bisnis tidak lain dari unsur-unsur atau substan kegiatan bisnis seperti tenaga kerja atau karyawan, model atau money,
material atau bahan baku, mesin atau peralatan mesin dan komputer, metode atau manajemen yang digunakan pelaku bisnis. Kelima jenis lingkungan intern ini akan turut mempengaruhi maju mundurnya kegiatan bisnis. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan ekstern. Yang pertama ada lingkungan ekonomi dan hukum, yang kedua ada lingkungan persaingan, yang ketiga ada lingkungan global, yang keempat ada lingkungan teknologi, dan yang terakhir ada lingkungan sosial budaya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami, yaitu tentang internasional strategi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.